Hai semua, selamat berjumpa di ruang EITS Economic Estate Simple. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Yuk, Economic and Scarcity. Teman-teman, tahu nggak apa sih masalah pokok dalam perekonomian? Ya, keterbatasan atau populer dengan istilah scarcity. Secara sederhana, scarcity adalah kondisi di mana jumlah yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan. Tahu dong, ketersediaan sumber daya seperti uang, waktu, modal, tanah, dan lain-lain bersifat terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka terjadilah kekurangan. Nah, karena kondisi tersebut, karena keterbatasan tersebut, maka sumber daya yang ada harus digunakan secara tepat. Penggunaan sumber daya secara tepat itulah yang kita sebut sebagai efisien. Maka, efisiensi adalah penggunaan terbaik dari sumber daya yang ada. Sebagai contoh nih, banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi kita punya waktu terbatas. Maka, gunakanlah waktu sesuai dengan prioritas, dengan mendahulukan hal yang lebih penting. Banyak barang yang kita butuhkan, tetapi uang kita terbatas. Maka, pilihlah barang yang harus dipenuhi lebih dulu, diurutkan dari yang paling dibutuhkan. Nah, kesitulah uang kita harus dialokasikan. Intinya, jangan boros. Nah, konsep scarcity dan efisiensi memunculkan kesadaran akan adanya barang yang disebut sebagai barang ekonomi atau economic goods dan barang non-economic goods. Barang ekonomi adalah barang yang untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan. Barang tersebut memiliki harga. Sebagai contoh, kalau kita membutuhkan buku, kita membutuhkan pakaian, kita membutuhkan sepatu, maka kita harus membeli. Ada pengorbanan. Sementara itu, barang non-ekonomi adalah barang yang tersedia secara bebas. Ini biasanya sudah disediakan oleh alam, seperti air, pasir di pantai. Kan untuk memperolehnya kita tidak harus membayar, tersedia secara gratis atau secara bebas. Nah, sekarang mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi. Tadi sudah dijelaskan bahwa masalah pokok di dalam perekonomian adalah apa yang disebut dengan scarcity. Mengapa scarcity? Mengapa scarce? Seperti sudah disampaikan tadi, bahwa ada dua hal yang memiliki sifat bertolak belakang saling berhadapan. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan manusia, kebutuhan memiliki sifat tidak terbatas. Dihadapkan pada ketersediaan sumber daya. Nah, kalau kebutuhan manusia memiliki sifat tidak terbatas, sebaliknya sumber daya tersedia terbatas. Kondisi ini membawa kita pada suatu masalah, yaitu masalah pilihan, problem of choice. Nah, ketika kita dihadapkan pada yang namanya pilihan, kita harus memilih. Maka, ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ambil. Ada dua macam pilihan, yaitu A dan B. Kalau kita memilih A, maka B tidak bisa kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kita memilih B,
maka A tidak bisa kita dapatkan. Nah, sesuatu yang tidak bisa kita peroleh, sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan karena kita memilih yang lain, kita memilih sesuatu yang lain, disebut sebagai biaya oportunitas. Dengan demikian, biaya oportunitas itu apa? Biaya oportunitas adalah sesuatu yang harus kita lepaskan, sesuatu yang kita harus merelakan untuk tidak mendapatkannya karena kita memilih sesuatu yang lain. Kalau kita memilih dengan benar, kita akan mendapatkan nilai yang paling tinggi dan biaya oportunitasnya akan minimal. Itu yang kita sebut kita bisa menyelesaikan masalah secara optimal. Kita memperoleh solusi yang optimal. Itulah yang dipelajari atau itulah yang merupakan ruang lingkup ilmu ekonomi. Oleh karena itu, maka secara sederhana kita bisa membuat definisi ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? What is economics? Kita bisa mengatakan ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana manusia membuat pilihan. Economics is the study of making choices. Economics is social science that studies human behavior. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia. Perilaku yang mana? Tentu saja perilakunya di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ilmu ekonomi juga dikatakan sebagai the study of how individuals and groups make decisions with limited resources as to best satisfy their unlimited wants, needs, and expectations. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu atau grup membuat pilihan atas sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sifatnya tidak terbatas pada tingkat yang terbaik atau paling tinggi. Ilmu ekonomi is the study of production, distribution, and consumption of wealth and human society. Nah, ini ada beberapa macam definisi ilmu ekonomi. Tapi intinya tadi, ilmu ekonomi adalah ilmu memilih. Ketersediaan sumber daya dalam perekonomian sudah tertentu, sehingga harus digunakan secara efisien. Seberapa banyak barang atau jasa yang dapat dihasilkan dengan sumber daya tersebut? Mengenai jumlah maksimal barang atau jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dengan menggunakan sejumlah sumber daya tertentu dijelaskan dengan PPC, Production Possibility Curve, atau Production Possibility Frontier. Production Possibility Curve atau Production Possibility Frontier (PPC) menunjukkan kombinasi barang atau jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam kapasitas penuh. Dalam dunia nyata tentu kita tahu dong, jika jumlah barang atau jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian itu banyak sekali, ribuan, bahkan jutaan. Nah, agar pengertian PPC mudah dipahami, maka dilakukan penyederhanaan dengan menganggap hanya ada dua macam barang yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Dalam contoh kita ini dimisalkan, dua macam barang tersebut adalah komputer dan mobil. Jika semua sumber daya yang ada di dalam perekonomian dialokasikan atau digunakan untuk menghasilkan, untuk memproduksi komputer, maka jumlah maksimal komputer yang dihasilkan adalah 3.000.
mobil yang dihasilkan 0. Sebaliknya, jika semua sumber daya yang ada di dalam perekonomian digunakan untuk memproduksi mobil, maka jumlah maksimal mobil yang dihasilkan adalah 1000. Komputernya 0. Bagaimana jika perekonomian ingin memproduksi dua macam barang tersebut sekaligus? Let's see. Jika perekonomian itu menghasilkan 2.200 komputer, maka maksimal mobil yang dapat dihasilkan adalah 600 saja. Kalau perekonomian itu memutuskan untuk memproduksi mobil sebanyak 700, maka berapa banyaknya komputer yang bisa dihasilkan? Banyaknya komputer yang dapat dihasilkan adalah 2000. Nah, artinya apa? Tidak mungkin bagi perekonomian tersebut untuk menghasilkan 3000 komputer plus 700 mobil, atau 2000 komputer plus 900 mobil. Karena apa? Karena untuk menghasilkan lebih dari itu dibutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Jadi, maksimal barang kombinasi antara komputer dan mobil yang dihasilkan di dalam perekonomian dibatasi pada kurva yang kita sebut sebagai PPC tadi. Kalau yang dihasilkan lebih sedikit, maka akan ada sisa sumber daya. Misalnya, perekonomian hanya menghasilkan 1000 komputer dan 300 mobil, maka akan ada sumber daya yang menganggur. Ada sumber daya yang tidak digunakan. Pada titik B. Kalau pada titik D, berarti di luar PPC. Ini tidak mungkin dilakukan. Untuk memproduksi lebih banyak komputer dan lebih banyak mobil, digunakan sumber daya yang lebih banyak. Jadi, PPC inilah yang membatasi. Kalau di luar PCC, tidak bisa. Kalau di bawah PPC, berarti ada sumber daya yang menganggur. Itulah yang disebut dengan Production Possibility Curve atau Production Possibility Frontier. Baik sahabat semua, demikian tadi diskusi kita mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.